Baik, kali ini Ibu kita akan lanjut membahas soal nomor 1110, di mana soal nomor 1110 ini sudah masuk ke lingkaran satuan. Nah, nanti di sini saya akan membahas soal nomor 1110 dan sekaligus nomor 1111. Nah, kita lihat soal nomor 1110, di situ tertulis titik P, di mana koordinat titik P ini adalah negatif 0,6 dan negatif 0,8. Jadi X-nya negatif 0,6, Y-nya negatif 0,8. Terletak pada lingkaran satuan. Tentukan sin V, cos V, dan tan V. Nah, di situ kita lihat V ini adalah sudut yang sebesar 233 derajat. 233 derajat ini berada di kuadran 3. Bisa kita lihat di sini ya Bu ya. Kuadran 1 itu di kanan atas, kuadran 2 itu di kiri atas, kuadran 3 kiri bawah, kuadran 4 kanan bawah. Nah, ini perlu kita ketahui dulu bahwa di kuadran 3 ini aturannya adalah X-nya negatif, Y-nya negatif. Artinya sin-nya negatif, cos juga negatif. Kalau kuadran 1 keduanya positif, kalau kuadran 2 itu yang positif cuma sin. Jadi cara mengingatnya, 1 itu semua positif, 2 itu sin yang positif, 3 itu tangen, sedangkan 4 itu cos. Nah, sekarang kita lihat dari soal ini. Soal ini bertanya bahwa berapa sin V, cos V, dan tan V. Pertama sin V. Sin V ini Ibu kalau kita ditanya sin dari suatu sudut yang berada di lingkaran satuan, sin V itu ambil saja koordinat Y-nya. Jadi koordinat Y-nya ini yang negatif 0,8 itu adalah sin-nya. Jadi sin V sama Y, sin V itu sama dengan Y. Negatif 0,8. Atau kalau kita cari sudutnya ya, V itu sama dengan sin inverse dari negatif 0,8, yaitu 233 derajat. Kalau kita cari di kalkulator, tulisannya akan mendapatkan negatif 53. Nah, negatif 53 derajat ini bisa di sudut 233, bisa juga nanti di sudut yang lain di kuadran 4. Yaitu 307. Nah, itu nanti akan dibahas bagaimana cara mendapatkannya. Nah, yang kedua, jadi sudah jelas ya, Y itu sama dengan sin V atau sin 233 derajat, yaitu negatif 0,8. Sedangkan X itu cos V. X itu cos V sama dengan cos 233 derajat. Jadi kalau yang Y itu sin, maka yang X itu cos. Jadi cosnya kita dapat adalah negatif 0,6. Dilihat saja dari koordinat yang ada di soal. Di koordinat soal ini menandakan X-nya adalah cos, Y-nya adalah sin. Sementara tangen V itu sama dengan Y per X. Nah, jadi kalau sebenarnya untuk sin ini bukan Y saja, tapi Y per R, Ibu. Tapi karena R di sini, R pada soal ini adalah 1 karena lingkaran satuan, maka langsung saja sin V, karena Y per 1 itu sin V. Sementara untuk tan itu harus Y per X. Jadi negatif 0,8 dibagi negatif 0,6 itu mendapatkan 1,3333. Jadi nilai tangennya adalah 1,33. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sin-nya positif, Y-nya positif, cos-nya positif, sin-nya negatif, cos-nya negatif, tapi tangennya yang positif karena ini kuadran 3. Kalau kita mencari pakai sudut, nah tan V ini tangen 233 derajat, kita dapatkan 1,3270. Yang kalau kita bulatkan dua angka di belakang koma juga menghasilkan 1,33. Jadi dapat disimpulkan bahwa sin V-nya negatif 0,8 atau sama dengan Y-nya, cos V sama dengan negatif 0,6 atau sama dengan X-nya, kemudian tangannya adalah 1,33. Itu untuk soal nomor 1110. Semoga bisa dipahami dari penjelasan yang ada. Nomor 1111. Nah, di situ soalnya bertanya adalah gunakan lingkaran satuan untuk menentukan yang pertama A itu sin 90 derajat, yang B cos 180 derajat, C sin 270 derajat, dan cos yang D cos
negatif 270 derajat. Nah, jadi yang minta menggunakan lingkaran satuan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Bu, kalau sin itu kita lihat saja dari Y-nya. Sementara cos itu kita lihat saja yang X-nya. Karena ini yang ditanyakan adalah lingkaran satuan. Nah, di situ sudah saya tuliskan bahwa sin 90 pada lingkaran satuan ya. Pada lingkaran satuan sin 90 derajat itu, kalau 90 derajat kita putar titiknya, maka dia akan berada di titik 0,1. Nah, jadi titik 0,1 itu kalau di dalam lingkaran dia akan berada di yang di sini. Nah, yang di atas ini 0,1. Jadi dimulai dari sini ya titiknya. Mulai dari sini mutar berlawanan arah jarum jam 90 derajat dia akan berada di atas. Jadi 0,1 titiknya. Kalau 0,1 itu maka nilai sinus yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nilai sinus itu adalah nilai Y dari titik tersebut, maka sin 90 derajat itu adalah kita ambil yang Y-nya saja, yaitu 1. Jadi terlihat di situ bahwa sudut 90 derajat itu terletak di 0,1, sin 90 derajatnya 1. Kalau yang ditanya cos 90 derajat, kita ambil yang X-nya 0. Nah, kayak gitu. Karena yang ditanyakan sin adalah 1. Y, maka 1. Dengan demikian, cos 180 derajat kita ambil yang X-nya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau 180 derajat berarti dia mutarnya setengah putaran. Nah, maka titiknya sekarang berada di negatif 1,0. Oleh karena itu nilai kosinus adalah nilai X dari titik tersebut. Jadi kalau nilai sin itu yang Y-nya, maka cosnya itu kita ambil yang X-nya. Nah, soal ini adalah cos, maka kita ambil yang X-nya. Cos 180 derajat adalah negatif 1. Untuk menentukan titik negatif 1,0, 0,1, Ibu mulai saja dari 1,0, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam, maka akan kelihatan titiknya berada di mana. Di 0,1, negatif 1,0, dan seterusnya. Kemudian yang C, sin 270. Berarti dia mutar lagi 90 derajat, sehingga posisinya sekarang berada di bawah. Yaitu pada lingkaran satuan, sudut 270 derajat itu terletak di titik 0, negatif 1. Nah, 0, negatif 1 ini, karena yang ditanyakan sinus adalah nilai Y dari titik tersebut, maka sinus 270 derajat itu adalah negatif 1. Nah, seperti itu jadi penjelasannya. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah sebentar saya carikan dulu lingkaran satuan. Untuk memberikan gambaran. Nah, ini lingkarannya untuk sebagai gambaran di mana posisi negatif di mana 90 derajat, di mana 100 derajat, dan seterusnya. Nah, ini bisa terlihat dari gambar ini ya. Nah, jadi seperti penjelasan saya tadi, kalau 90 derajat, maka dia mulai dari 1,0, berputar, maka berada di 0,1. Yang pertama ini 0,1. Kemudian kalau diputar lagi 180 derajat, dia akan berada di negatif 1,0. Lanjut lagi, kalau diputar lagi, maka dia akan tiba di 270 derajat, itu 0, negatif 1. Nah, sekarang yang terakhir. Cos negatif 270 derajat. Nah, cos negatif 270 derajat. Nah, untuk sudut negatif ini agak berbeda sama sudut positif. Kalau sudut negatif, ini kita dapat menganggapnya sebagai perputaran searah jarum jam. Maksudnya, dia kalau Ibu putar 270 derajat negatif, maka dia berputarnya bukan berlawanan arah jarum jam, tapi searah jarum jam. Jadi, konsepnya seperti ini. Kalau sudutnya positif, dia berputarnya berlawanan jarum jam. Tapi kalau dia sudutnya
negatif, maka dia berlawanan searah jarum jam. Nah, jadi kalau dari titik 1,0 ini kita putar, dia searah jarum jam, maka dia mutarnya ke sini. 90, 180, 270. Nah, maka akan berada di atas. Artinya, dengan kata lain, sudut negatif 270 itu sama dengan perputaran 90 searah jarum jam. Berlawanan ya, kalau 90 berlawanan jarum jam. Nah, jadi kalau 270 itu searah jarum jam, berarti kalau kita mau dekat, itu pakai yang 90 positif. Jadi artinya negatif 270 ini sama juga dia nanya dengan cos 90 derajat. Artinya sama. Nah, untuk soal ini, artinya sudut negatif 270 itu terletak di 0,1. Nah, karena yang ditanyakan kosinus seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, maka kita ambil nilai X-nya. Kita lihat bahwa nilai X dari kosinus negatif 270 itu adalah 0. Artinya cos negatif 270 derajat itu adalah 0. Jadi bisa kita simpulkan sin 90-nya 1, cos 180 derajatnya negatif 1, sin 270 derajatnya negatif 1, dan kosinus negatif 270 derajatnya sama dengan 0. Oke, demikian Ibu pembahasan pada hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan terima kasih.